Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pernila Cahyani Tias, mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai diabetes mellitus yang akan saya sampaikan pada saat penyuluhan kepada siswa-siswi di SMP Negeri 174 Jakarta. Tentu saja, yang pertama ada yang tahu apakah itu diabetes mellitus atau diabetes? Jadi, diabetes mellitus atau diabetes itu biasa kita kenal dengan penyakit kencing manis atau penyakit gula. Jadi, penyakit ini ditandai dengan adanya tingginya kadar gula darah atau glukosa di dalam tubuh manusia. Nah, bagaimana sih kadar glukosa atau gula darah di dalam tubuh manusia itu bisa tinggi? Jadi, yang pertama-tama, di dalam tubuh manusia terdapat organ bernama pankreas. Pankreas ini bertugas untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin bertugas untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh manusia. Jadi, apabila kita memakan makanan yang mengandung gula, maka gula ini akan dipecah menjadi bagian paling kecil bernama glukosa. Kemudian, tugas dari hormon insulin adalah mengontrol kadar glukosa yang ada di dalam tubuh kita ini supaya seimbang, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu sedikit. Kemudian, berapa sih kadar gula darah bagi penderita diabetes? Jadi sudah ada alat untuk mengukur tingkat gula darah di dalam tubuh manusia. Waktu pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu waktu puasa dan sewaktu. Jadi, kadar gula darah pada waktu puasa yaitu apabila sebelum melakukan tes gula darah, seseorang tidak makan terlebih dahulu, maka orang yang bukan penderita diabetes, kadar gula darahnya akan kurang dari 110. Sedangkan bagi penderita diabetes adalah lebih dari 126. Nah, ada rentang antara 110 hingga 126. Ini termasuk bukan penderita diabetes, tapi memasuki masa pradiabetes atau orang yang beresiko terkena diabetes. Kemudian, pada waktu sewaktu, yaitu apabila pengukuran dilakukan tanpa puasa terlebih dahulu, maka orang yang bukan penderita diabetes, kadar gula darahnya akan lebih dari 110. Sedangkan bagi penderita diabetes, kadar gula darahnya itu akan lebih dari 200. Sedangkan pada masa pradiabetes, yaitu pada pengukuran kadar gula darahnya itu antara 110 hingga 119. Kemudian ada jenis-jenis diabetes. Jadi diabetes ini dibagi menjadi 3. Ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan ada diabetes gestasional. Kita masuk ke diabetes tipe 1. Jadi, diabetes tipe 1 ini merupakan diabetes yang terkena akibat bawaan yang tidak bisa dicegah ataupun disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan. Jadi, diabetes tipe 1 ini adalah diabetes yang bergantung pada insulin, yaitu berkaitan dengan ketidaksanggupan pankreas untuk membuat insulin. Jadi, hal ini dapat terjadi akibat adanya kerusakan atau gangguan fungsi pankreas dalam menghasilkan insulin. Selanjutnya adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah diabetes yang tidak bergantung pada insulin, yaitu di mana pankreas itu tetap menghasilkan insulin, akan tetapi jumlahnya tidak mencukupi. Kebanyakan insulin yang diproduksi ini dihisap oleh lemak akibat pola makan yang tidak sehat. Jadi diabetes tipe 2 adalah diabetes yang sebabnya akibat karena adanya gaya hidup yang tidak sehat. Jadi lebih dari 80% penderita diabetes 2 itu dapat dicegah atau ditunda dengan mengurangi faktor resiko, yaitu dengan memperbanyak gaya hidup sehat. Yang ketiga adalah diabetes gestasional, yaitu diabetes ini muncul ketika seseorang itu mengalami kehamilan. Munculnya diabetes ini diakibatkan karena adanya kombinasi dari kemampuan reaksi yang mengeluarkan hormon insulin yang tidak cukup. Jadi diabetes jenis ini terjadi selama kehamilan atau muncul setelah kehamilan. Dan ini, diabetes gestasional ini berpotensi untuk merusak kesehatan janin atau sang ibu. Jadi meskipun nanti setelah ibu selesai melahirkan, diabetes ini akan sembuh, akan tetapi ibu yang menderita
diabetes gestasional akan meningkatkan resiko terkena diabetes tipe 2 pada 5-10 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, pada ibu yang pernah mengalami diabetes gestasional saat kehamilan, maka penting untuk melakukan pengukuran gula darah secara teratur agar mengurangi resiko terkena diabetes di masa yang akan datang. Pada pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai gejala-gejala pada penderita diabetes. Nah, gejala penyakit diabetes mellitus itu ada gejala yang khas atau gejala utamanya, yaitu ada 3. Yang pertama ada poliuri. Poliuri ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami sering buang air kecil atau sering kencing. Yang kedua ada polifagia. Apa itu polifagia? Polifagia adalah keadaan di mana seseorang akan mengalami lapar. Yang ketiga ada polidipsi. Apa itu polidipsi? Polidipsi adalah keadaan di mana seseorang akan mengalami rasa sering haus. Nah, selain itu ada juga beberapa gejala tambahan, diantaranya adalah berat badan yang menurun secara drastis tanpa penyebab yang jelas. Yang kedua sering kesemutan, kemudian penglihatannya kabur, kemudian cepat lelah dan mudah mengantuk. Kemudian, apa sih faktor risiko terjadinya diabetes atau apa yang dapat menyebabkan penyakit diabetes ini muncul? Jadi, faktor risiko diabetes dapat dibagi menjadi 2. Ada faktor risiko yang tidak dapat diubah dan ada faktor risiko yang dapat diubah. Jadi yang pertama ada faktor resiko yang tidak bisa diubah. Jadi faktor resiko penyakit diabetes mellitus yang tidak bisa diubah yaitu apabila seseorang sudah berusia di atas 40 tahun. Kemudian apabila seseorang yang mempunyai riwayat keluarga pernah mengalami diabetes mellitus sebelumnya. Kemudian ada kehamilan dengan gula darah tinggi atau seperti yang telah disebutkan sebelumnya atau disebut dengan kehamilan gestasional. Kemudian ada ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg. Kemudian ada bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 2,5 kg. Nah, faktor resiko yang kedua adalah faktor resiko yang bisa diubah. Jadi, faktor resiko penyakit diabetes mellitus yang bisa diubah ini berkaitan dengan gaya hidup kita sehari-hari. Yang pertama, faktor resikonya adalah kegemukan. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, dislipidemia atau tingkat lemak darah yang tinggi. Yang keempat ada riwayat penyakit jantung. Yang kelima adanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan yang keenam adalah diet yang tidak seimbang, yaitu memakan banyak makanan yang tinggi gula, garam, lemak, dan rendah serat. Nah, selain 2 faktor resiko tadi, ada juga faktor yang berhubungan dengan perilaku hidup yang kurang sehat, seperti berat badan berlebih, kurang aktivitas fisik, hipertensi, dan juga merokok. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, kebiasaan apa saja sih yang dapat memicu terjadinya diabetes ini? Nah, kebiasaan yang pertama dapat dilihat itu yang pertama suka ngemil, yaitu kue-kue untuk cemilan biasanya itu mengandung kadar glukosa yang tinggi. Semua makanan seperti kue manis, biskuit, dan keripik kentang termasuk dalam makanan dengan glycemic index yang tinggi. Selain itu, gula dan tepung yang ada di dalamnya akan menaikkan kadar gula darah. Nah, kebiasaan yang kedua adalah kurang tidur. Nah, kurang tidur ini dapat merangsang jenis hormon dalam darah untuk memicu nafsu makan. Jadi, didorong rasa lapar, penderita gangguan tidur akan menyantap makanan berkalori tinggi yang akan membuat kadar gula darahnya menjadi naik. Tidur yang dianjurkan itu tidak kurang dari 6 jam atau sebaiknya 8 jam per hari. Nah, kemudian adanya orang yang malas beraktivitas fisik. Nah, orang yang malas beraktivitas fisik akan mengalami resiko obesitas yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang rajin untuk bersepeda, berjalan kaki, atau beraktivitas yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa obesitas atau kegemukan merupakan faktor penyebab timbulnya penyakit diabetes mellitus. Kemudian ada takut terkena sinar matahari. Kalian tahu nggak sih, vitamin D yang ada di sinar matahari ternyata itu membantu keteraturan metabolisme tubuh, termasuk metabolisme gula darah.
Nah, selanjutnya ada kebiasaan minum soda. Nah, peningkatan konsumsi makanan bersoda dapat membuat berat badan itu naik dan resiko terkena diabetes mellitus akan meningkat. Penelitian menyebutkan hal ini dapat terjadi karena banyak pemanis yang ada di dalam minuman bersoda. Nah, kebiasaan selanjutnya adalah kita harus memperhatikan asupan gula darah per hari. Jika mengacu pada batas konsumsi gula harian yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan RI, banyaknya gula darah yang boleh dikonsumsi oleh setiap orang itu tidak lebih dari 50 gram atau 4 sendok makan per harinya. Jadi, konsumsi di atas jumlah tersebut itu tidak bisa memberikan dampak langsung bagi kesehatan, tapi jika terjadi pada jangka waktu yang lama, maka bisa dipastikan bahwa gula darah itu akan terpengaruh dan akhirnya melonjak tinggi. Nah, gula darah ini sebenarnya itu dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Karena itu, kekurangan gula darah itu juga bisa membuat seseorang merasa lemas, melakukan aktivitas tidak bertenaga. Namun, jika mendapatkan asupan gula, khususnya glukosa, energi yang ada akan semakin meledak-ledak. Oleh karena itu, makanya asupan dari glukosa atau gula ini harus dibatasi. Nah, kalian tahu nggak sih, diabetes mellitus ini apabila terjadi dari waktu ke waktu dapat menyebabkan kerusakan berbagai sistem tubuh loh. Kita lihat ya, komplikasinya apa saja. Bahaya diabetes mellitus yang tidak terkontrol dalam waktu yang lama dapat menyebabkan beberapa komplikasi kronis. Yang pertama, ada penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, ada retinopati diabetik, yaitu gangguan mata atau penglihatan. Retinopati diabetik ini merupakan salah satu penyebab utama kebutaan, yaitu terjadi akibat kerusakan pembuluh darah kecil di retina. Yang ketiga, ada neuropati diabetik. Neuropati diabetik ini merupakan gangguan ginjal. Nah, diabetes ini merupakan salah satu penyebab utama gagal ginjal. Nah, yang keempat ada neuropati diabetik. Neuropati diabetik ini adalah gangguan syaraf yang menyebabkan luka dan amputasi pada kaki. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih tentang diabetes mellitus, terus faktor resiko, dan komplikasinya. Nah, kita bahas nih pencegahan apa sih yang dapat dilakukan bagi orang yang sehat sebelum terkena diabetes dan bagi orang yang diabetes agar tidak terjadi komplikasi selanjutnya. Kunci utama dalam pencegahan diabetes mellitus itu sebenarnya meliputi 3 faktor, yaitu ada pengendalian berat badan, aktivitas fisik atau olahraga, dan makanan yang sehat. Nah, ada beberapa pencegahan juga dari penyakit diabetes tipe 2, yaitu penyakit diabetes yang terjadi akibat pola hidup yang tidak sehat, yaitu yang pertama adalah sering-sering melakukan aktivitas fisik, yang kedua banyak mengonsumsi makanan berserat, yang ketiga adalah menurunkan berat badan, yang keempat berhenti merokok, dan yang kelima menghindari lemak trans atau mengurangi makanan-makanan yang berlemak tinggi. Nah, ini dapat hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes. Yang pertama adalah mempertahankan berat badan yang ideal. Yang kedua, makan makanan sehat antara 3 sampai 5 porsi buah dan sayuran per hari, dan juga kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Yang ketiga adalah kita harus mengetes glukosa darah dan kadar HbA1c secara teratur. Yang keempat ada rutin beraktivitas fisik, yaitu 30 menit per hari. Terus selanjutnya ada mengelola stres, dan terakhir adalah hindari penggunaan tembakau seperti merokok, tembakau kunyah, dan hindari mengonsumsi alkohol. Nah, selanjutnya adalah pencegahan komplikasi diabetes bagi orang yang sudah menderita diabetes. Yang pertama itu orang yang menderita diabetes harus minum obat secara teratur. Yang kedua, menjaga kadar gula darah dengan rutin melakukan pengecekan gula darah. Yang ketiga adalah makan makanan sehat. Yang keempat, beraktivitas fisik secara teratur. Yang kelima, periksa mata secara teratur. Yang keenam, waspada jika kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi, dan luka pada bagian bawah kaki. Jadi tadi adalah sekian presentasi saya mengenai diabetes mellitus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.